yang bersinergi menyelenggarakan acara ini Lazismu, RHKP dan LP UMKM. Bapak-bapak pimpinan cabang, yang pimpinan cabang atau yang mewakili yang katakan saya ingin absen. Pimpinan cabang nggak ada 20 yang hadir. Yang merasa cabang, terima kasih. Yang pimpinan ranting katakan bapak-bapaknya alhamdulillah. Yang takmir masjid sisanya nggak ada 10 nih Pak Ketua, ada ruang. Bapak-bapak sekalian dan ada ibunya juga panitia. Kami bersyukur hari ini bisa hadir meskipun undangannya tidak ada kemarin lusa, tapi alhamdulillah hari ini saya tidak ada acara. Jadi tadi sebelum zuhur sholat jenazah setelah di Masjid Baitur Rahim ada jemaah kami lantas ke makam dan lantas saya hari ini alhamdulillah sehat. Beberapa hari ini saya berdiri karena tidurnya kurang, saling berpengaruh. Kadang-kadang bapak ibu sekalian, kalau kita diikat semalaman penuh, itu rasanya meskipun tidur siangnya cukup itu tidak terbantu. Maka kenapa jalan-jalan itu nantinya tidak ada yang sampai tua-tua. Jangankan dalam para sinetron, pemain-pemain sinetron yang kaya-raya pun juga begitu. Tapi kita tidak tahu Nabi kita Muhammad SAW itu yang malamnya luar biasa sehingga tubuhnya tetap masih sehat. Ini perlu dicari rahasianya. Dan alhamdulillah saya hari ini semoga sampai akhir Ramadan ini bisa tidak berkali hidupnya dan juga bapak sekalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. LPM tahun kemarin yang diceritakan sama Syekh Yahya ini mengajarkan AMN CRM cabang kantin Masjid di Masjid Al-Jihad Banjarmasin Bantuan. Masjid Al-Jihad Banjarmasin itu pernah 1 bulan dapat 700 juta. Jadi mainnya tidak seperti masjid sampai anaknya kaleng, misalkan dapat 100-200 tapi bukan dong. Sudah pakai iris, sudah pakai TikTok, sudah pakai YouTube, dan dari mana-mana itu yang namanya infak dana yang dijual adalah kegiatan-kegiatan masjid bersamanya. Tapi kalau yang dipoto itu jumlah terawih makin hari makin berkemajuan, kira-kira ada kan yang donasi lewat bank, lewat iris dan lain sebagainya? Ya tidak ada. Maka Al-Jihad itu sama dengan Masjid Nika di Al-Fatah Tulungagung sekarang sudah diangkat oleh pusat menjadi masjid unggulan nasional. Jadi Al-Jihad itu sudah tidak ikut kompetisi lagi Pak Tua. Nah Jawa Timur ini baru Al-Fatah Tulungagung menjadi unggulan daerah di Jawa Timur. SK-nya dari pusat, ada penasihatnya Ustaz Sana, Ustaz Jafar Rais, termasuk saya dan ketua takmir yang dulu, lantas pembinanya ada Ustaz Jamal, Ustaz Fatur Rahman, Ustaz Zainul, Pak Hidayatul Rahman,
orang dari PJN. Setelah itu yang menjadi CEO, bukan ketua takmir, dan ketua takmir pun rada nopo, rada keren, Chief Executive Office, namanya menjadi direktur utama. Nanti yang ke bawah itu umurnya, ini saya lihat kok sama dengan umur saya. Atau ada banyak yang lebih tua dari saya mungkin. Gitu. Ya, yang semua senior-senior ini di atas saja. Dewan Pembina dan Penasehat yang kerja anak-anak muda. Baik presiden menjadi masih anak-anak muda, jangan masih menjadi anak-anak bocah kayak kerupuk saja menjadi bocah. Gitu. Kalau kan dipersoalkan sama Pak Yaya itu belum saya siapa yang masjidnya banyak jamaah anak-anak muda, AMM-nya IPS, MA, IMM, pemuda. Katakan masjid apa? Masjid At-Taqwa Bogor. Selain At-Taqwa Bogor ada lagi? Beli Masjid Mahfud Bogor. Ada anak muda dari pengurus. Ada anak muda dari pengurus. Maka kadang-kadang takmir itu tanya, bagaimana supaya mengundang anak-anak muda AMM itu di masjid? Loh, saya bukan takmir, sampai pun saya tanya. Meski ya sampai takmir itu yang mesti menjawab pertanyaan saya yang belum saya tanyakan. Ya, pertanyaan saya dari bapak-bapak. Anak-anak muda ini kita pernah ajak untuk brainstorming, rapat bersama, dikasih ruang apa caranya supaya CS mungkin itu mencintai masjid, sabar masjid, nopo sabar masjid. Ya dong, pernah anak muda bapak-bapak ajak ngomong gitu. Saya juga ngobrol, ada di Kadapang ketika itu kumpul di depan itu ada anak muda di PM masih SMA. Lihat anakku, kamu pernah diajak bapak-bapak ini ngobrol bagaimana memakmurkan masjid dan masjid itu dijaga di makmur. Pak, sekarang generasi apa sih sekarang yang lagi ini? Generasi generasi apa? Oh ya. Ya enak generasi kolonial. Ada yang ngomong lagi generasi jadul untuk kita ini. Ya bagaimana mungkin yang kata-kata di Nabi kita akan berpikir ke depan sesuai dengan otak kita yang sudah mulai sampainya ngomong yang gak mungkin, yang mereka yang harus memungkinkan. Kalau ada masjid, universitas, UMP, karena dengan Ponorogo kan kita memadam Ponorogo, tapi ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sama anak-anak muda yang menjadi inspiratornya masjid. Kalau tidak salah, setiap malam minggu KP kampus memberi entah diskon 50% atau gratis 100% untuk anak-anak muda setelah mau diajak mengaji. Jadi tawaran ya kalau anak muda kita ajak ngomong apa sih indikatornya, syarat-syaratnya agar kalian semua ini bisa di masjid. Banyak nanti kalau kita satu masjid kita apa? Ada wifi. Selain kafe, wifi ada apa? Ada kafe. Selain kafe ada apanya? Ada tempat kursinya.
jadi yang otot kaki, tapi otot tangan, otot punduk, otot perut itu kan tidak terdeteksi sama sekali. Jadi saya paksa oleh anak-anak setelah kena COVID itu harus mencoba karena untuk memulihkan otot-otot kita. Kalau dulu kan masih ngacu pakai apa yuk? Nah, kerean kan sama dengan tali kita tarik atau kita angkat kan. Sekarang kan cetek, gitu aja kan. Yang pakai otot kita ini yang hidup. Dan anak-anak itu kalau pulang perlu dikasih amplop. Amplop nopo Mas Lur? Amplop isinya berpikir keras untuk bisa memakmurkan masjid. Bukan uang. Supaya itu dibaca ketika di rumah. Ya Allah. Siapa imam-imamnya yang sudah anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang lain 8, 9, 10, 11. Terus sampai nanti sombong. Ini enggak, saya enggak tanya di sini, tanya teman-teman PJIP subjek berkatanya. Sama. Siapa yang imamnya anak-anak muda yang tangan 1, 2 masih lebih banyak Surabaya. Oh Surabaya itu kan bilang, iya kita saya. Jember, gak mau Pak Soto. Bapak-bapak yang senior ini diimami anak-anak muda. Kok mau soal diimami hari sih? Kami ngomong sengketek, kan enak kan. Apa-apa baru ambil banget. Yang terus kapan edukasi kita ini? Pak Ketua ini gak mungkin namanya kayak Ketua 10 periode. Maksimal Ketua. Gini kayak kita kakek 10 periode. Sumber hidup. Setelah sampai mati masjidnya mekung. Ini loh Bapak Ibu sekalian, ayo pengadilan. Kemarin saya di cabang Biung, mana jadi Biung? Anak-anak Biung. Oh aku banyak sekali. Oh ada cuma 1, baru aku dengan sejak kemarin sampai hari ini. Sama sekalian. Kalau yang mudah-mudahan yang kita munculkan, saya saja namanya yang mudah banyak lebih bagus sama. Saya kalau ada yang berubah, yang muda-muda, silakan yang muda-muda. Tidak harus tahu diri Bapak Ibu. Kalau nggak ada pengkajian terus apa Muhammad yang bukan? Oke, Bapak Sultan banyak tuan-tuan itu pahalanya kapan? Pahalanya sampai ngaji itu sudah berlipat-lipat sampai. Udah jamiah sampai. Oh tak kajian ini. Nah nanti amal juga amal. Jangan takkan suruh bisa. Jadi jangan pahala. Kasihkan mereka yang muda-muda ini. Mohon maaf, dulu saya masih ketua PAN Jawa Timur. Yo, ayo sama teman-teman itu agar menjadi cukup sekali. Karena adanya orang muda yang lebih dinas, ada Mas Yoko, ada Mas Kusmianto, ada Mas Suligani, ada Mas Sunarroyo yang saya ketika kuliah subuh sudah 2 tahun yang lalu nanti saya minta aduh Pak untuk kuliah subuh dari Surabaya ke mana ke Gresik lah aku sholat tahajud di mobil goyang terus saya bilang mau cari obat-obat Gresik lah sudah semuanya masukkan ke dalam rakyatnya dari surat rakyat. Nah, saya lihat imamnya itu anak muda semua. Saya tanya anak muda, dia masukkan begini kalau subuh ahad pagi itu beginilah kota itu. Dari sana
kurang benarnya anak-anak muda itu setelah ngimami saya yang bersukai ceramah dia izin dulu Pak, saya sudah mungkin ngimami nanti masih yang mungkin setelah sini subuh saya ya kalau dia ngimami lagi kan nggak mungkin, tapi anak-anak muda dia menghargai apa mubaliknya itu ceramah soal apa sih bisa apa dia sudah cukup nggak perlu mendengarkan ceramah dari mubalik yang lain gitu kan bener dong. Sama saya juga melihat di Ponorogo itu setelah imami subuh keluar dia ini ada yang nggak pas ini. Berarti imam-imam itu harus diberitahu kamu itu imam tidak hanya sekedar datang pergi kayak imam-imam masjid Haram dan Masjid Nabawi. Kalau di sana terus tempat duduk menunggu jamaah absen belum sampai jamaah. Maka kemarin Al-Fatah saya tanya Mas Haji, karena Al-Fatah itu sekarang SK-nya dari PP, maka CEO-nya langsung Ustaz Kusnadi yang dari mana? Dari Israel itu, dan teman-teman yang muda-muda ada Mas Aji, ada Mbak Sapa itu dari LPDL PM pusat itu saya tanya Mas Aji gimana perkembangannya Al-Fatah? Oh iya Bapak, kita belum merekrut imam-imam itu. Loh, imam-imam Siri yang kemarin kalau yang jadi sudah ada Pak. Yang Siri itu dari PDN Pak, yaitu kurang bagus Pak. Apa kurang bagusnya Mas Haji? Karena beliau-beliau itu kalau jadi imam menjelang sholat datang setelah salam kirikan sebentar terus mabuk. Imam itu sebaiknya dia setelah imami menghadap makmum duduk sampai apa? Jamaah mabuk. Kalau ada yang mau ngobrol, mau macam-macam, itu bisa loh, bisa dilayani. Maka ketika saya di mana di Gresik, saya tanya mana ketua tabletnya, baguslah sampai punya apa imam-imam begitu. Saya tanya, apakah imam-imam ini sudah dilatih sholat kafiatus sholat? Belum Pak Surto. Ojo hanya dipilih jadi imam karena apa? Karena suaranya bagus, bacaannya makhluknya bagus. Jangan tadi yang baca imam tadi langsung baca Al-Quran kan? Sudah izin. Pak Sudir dari Aziz Pak Sudir tadi. Pak Nur, mana Pak Nur? Oh sudah tugas seorang yang punya katanya. Nah ini kayaknya tablet itu harus belajar bersinergi supaya imam-imam dan khotib-khotib dan apa lagi? Muadzin sama iqamah sama marbot sama apa pengajian itu beliau mereka yang atur, jangan ada PM jangan sampai jadi walau sampai teman-teman tablet nanti nopo cemberut nanti jangan urusan kita tapi harus ajak kolaborasi. Siapa yang muadzin dan iqamahnya bagus-bagus aja jenengan maksudnya sampai sendiri yang ada yang iqamah. Kalau ngomong nggak kayak di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bapak Ibu, terus sebelah ada masjidnya teman-teman kita yang cedonya panjang-panjang, sing kelonone cingkrang. Kira-kira jamaah pilih masjid kita tuh masjid Sono. Ya masjid Sono kalau sampean.
membuat pelatihan muadzin iqamah. Dan kafiyat sholat itu agar imam-imam itu tahu kayak Abu Hurairah itu imam ini tahu bahwa di belakangnya itu ada makmum yang sholatnya cepat. Lu tadi itu sholat dengan imam, tapi kamu mendahului imam, berarti kamu belum sholat jamaah. Dan kamu adalah tidak sholat sendirian karena kamu sholat berjamaah. Nanti kamu plok. Berani kami begini. Bukan wajib. Artinya ngerti, tidak sholat lagi berarti kamu belum sholat. Di Al-Fatihah itu mau ngetes imam-imam tetap seperti itu yang digaji. Dan nanti yang ngurus masjid CEO sampai botnya nanti itu dari pagi sampai malam ada pelatihan masjidnya 24 jam digaji nanti bekerja. Nah, Jawa Timur sudah membuat bridge pertama AM3 Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Kemarin Jawa Timur mestinya ada dua nih, Jenderal Sudirman sama Boten remaja. Mana remaja? Kami remaja mana? Mana? Mariono. Bupati Ngaju Mariono. Kenapa masih remaja baru nggak ikut? Nggak kuat bayar 3 juta itu ya. Nah, nanti mungkin masaknya akan kita reduce, jangan sampai 3 juta nih. Kemarin kami ketemu Prabu Wajib agar berisi maslahat yang kayak Lazismu itu bisa kita sama-sama Lazismu, dan jadikan Pak Dr. Iwan Zainul untuk ketemu sama BSI mana BSI Maslahat. Insya Allah nanti mungkin akhir sawal Bapak Ibu sekalian akan membuat AM3 yang kedua. Ayolah Surabaya diperbanyak, jangan cuma satu. Siapa yang menarik perwakilan dari Jenderal Sudirman sama Ibrahim Maksud tadi yang ikut? Halo? Jenderal yang ikut? Pak Leman. Sini Pak, sampai Pak. Cerita 2 menit gitu. Nah, AM3 itu Bapak Ibu sekalian supaya masjid-masjid kita itu berjaya. Bisa cari duit, bisa mengelola masjid, bisa mengembangkan masjid, bisa membangun masjid, dan bisa masjidnya itu makmur. Pengurus-pengurusnya makmur. Nah, kasih apa? Testimoni yang menarik dari pelatihan selama 2 malam 3 hari ini. 2 malam 3 hari. Semoga Pak, seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung aja. Alhamdulillah, kemarin kami perwakilan dari Masjid Jenderal Sudirman selama 3 hari mengikuti AM3, yaitu Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah di Ponorogo. Hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Banyak sekali ilmu yang kami terima, tapi yang jelas kenapa masjid-masjid Muhammadiyah atau masjid kita kurang berkembang? Itu karena salah satu di antara adalah pengurus masjid belum tahu identitas masjidnya masing-masing. Ini menyadarkan kami. Artinya begini, maksudnya takmir masjid itu adalah bisa membuat kategori masjidnya masing-masing. Misalnya begini, apakah masjid saya ini termasuk kategori masjid transit, atau masjid musafir, atau masjid kampus, masjid sekolah, atau masjid pasar, masjid rumah, atau masjid kampung. Kalau itu sudah kita ketahui, maka langkah kedua adalah memetakan apa kebutuhan yang sesuai dengan kategori tersebut. Itu yang menyadarkan kami. Terus yang ketiga, kalau sudah itu kita petakan, maka yang paling penting adalah kita mengadakan semacam action. Nanti
nanti kita harus sudah bukan zamannya lagi berkompetisi antar masjid, tapi yang paling penting adalah berkolaborasi. Itu ya. Kemudian kalau sudah kita datakan semua, maka ada satu yang penting lagi, yaitu sesuai perintah hadis, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya pengaruhnya, atau diluaskan rezekinya, maka jalin silaturahmi. Silaturahmi itu artinya jalin kerjasama dengan yang lain, atau memviralkan masjid-masjid kita sehingga nanti masjid kita ini dikenal oleh orang lain. Kalau sudah dikenal orang lain, maka rezeki itu akan datang sesuai dengan itu. Jadi makna hadis jalin silaturahmi itu adalah membuat masjid kita ini terkenal, ya, baik melalui media sosial atau yang lain. Yang jelas harus selalu diviralkan karena masjid itu nanti bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian yang paling penting, masjid itu harus mempunyai 3 unsur. Kalau salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka belum sempurnanya masjid. Yang pertama, harus ada anak-anak, harus ada suara anak-anak di masjid itu, karena itu adalah generasi penerus kita. Yang kedua, harus ada suara remaja. Remaja ini nanti ujung tombak untuk estafet. Dan yang ketiga, tetap harus ada orang tua. 3 itu kalau di masjid kita ada, maka sesungguhnya masjid kita tidak dikatakan boleh mendekati kesempurnaan. Tapi tidak hanya itu aja, tapi ketiga-tiganya bergerak, orang tuanya, remajanya, dan anak-anaknya. Itu mungkin yang paling. Nah, Bapak Ibu sekalian, masjid yang menampung bulan Jawa Timur itu adalah Baitul Muqdisi, tempat AMT Bisbat kemarin. Masjid itu kalau undang anak-anak SD sampai SMP yang mau jamaah sholat subuh dikasih 5.000 setiap anak. Rame masjidnya, tetapi ya tiap hari sekali-sekali dikasih, sekali-sekali tidak. Remaja juga banyak karena jadi yang mikir, wah jadi kakek tuh mikir, ya dong. Nah, jadi yang penting tadi itu mengidentifikasi siapa yang punya daftar kasaran jamaah masjidnya, hafal dengan jamaahnya sampai sholat Jumat. Apa? Loh, apa? Itu karena kita itu coba di seberang sana itu ada masjid jemaat minggu pagi. Masjid nomor itu. Nah, jemaat minggu pagi kira-kira punya daftar apa tidak? Punya Dari yang atas sampai yang bawah, yang dijemput dengan angkot. Kalau pulang dikasih mie, kalau pulang dikasih beras, pasti dapatnya kan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, identifikasi itu penting, gitu kan? Sehingga kalian mulailah ya, akhir sawal nanti Fitri ini harus masjid-masjid yang jadi unggulan Surabaya dulu. Nanti perwakilan buat. Lupa aku kakek Surabaya Pak. Gitu, kalau Surabaya yang begini masjidnya bukan masjid kampung-kampung lantas. Ya memang harus ada pelatihan. Kalau tidak ada pelatihan, hanya mikir sendiri nggak bisa. Karena Profus bukan profesor, provokator. Karena Pak Kus itu bisa memprovokasi masjid-masjid bisa menjadi kayaknya ada masjid ini, masjid pemuda, Surabaya masjid pemuda. Itu semakin dulu kan sekarang bisa jadi viral seperti itu. Masjid Al-Jihad yang dibayar masjid itu ambulannya adalah Alphard. Kalau Bapak Ibu kepingin naik Alphard, naik sakit di sana. Ada 3 Alphard kemarin ini maksudnya Alphard yang terbaru kan ini, Masya Allah, ambulannya Alphard. Ya karena di poros anak-anak muda
begitu tuh. Karena si tua itu hubungannya mandi, ini nyambut gawe nggak tahu mandi. Kan kesel. Siap deh? Siap? Siap untuk maju jadi kalau namanya la'alakum tattaqun. Takwa itu tidak hanya dibuktikan sujudnya lama, duhanya lama, rakaatnya banyak, sholat sunnahnya banyak, tapi prestasi masjidnya tambah maju. Itu namanya la'alakum tattaqun. Nek masjidnya tambah begini, definisi takwa dari mana itu? Gitu. Terus jangan sampai wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan ketika mati masjid ketika tambah mundur gitu kan. Yang ngomong mengajarkan kita yang seperti itu. Mau itu? Kalau nggak mau, ayo. Ya, mulailah nomor seharian dilakukan pelatihan serah AMT. Kalau untuk AMT kan nggak mungkin kita menyelenggarakan sendiri gitu kan, karena akhir Syawal ini nanti AMT bentuk dan AMT nasional di Masjid Al-Fatah juga setelah AMT bentuk nanti di mana di Al-Fatah program nasional nanti akan diletakkan di Al-Fatah dan diletakkan di Israel. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai siap. Jadi kalau cabang membuat kegiatan di masjid, ranting juga membuat kegiatan di masjid di bawah, supaya apa? Ya supaya ranting dan cabang itu 24 jam bisa aktivitasnya terus apabila tinggal 10 menit 12 menit ya Pak sampai setengah 6 selesaikan yang kita berbagi. Saya buka sesi pertama 3 pertanyaan. Silakan. Ada yang bertanya? Maju, naik. Maju. Yang pertama. Iya, maju Pak. Nyun sewu, nyun. Dokumentasi. Ini ngomong saya di rumah saya nih. Jadi sepertinya kolaborasi antara ranting bersama takbir itu sepertinya kurang menurut saya. Terus kayaknya itu tidak, bahkan tidak Serawung. tidak nyambung. Saya belum tahu seperti apa kolaborasinya juga. Maksudnya supaya orang itu juga bisa menggerakkan dari uang banyak. Tapi selama ini saya hanya ada saja yang berusaha untuk menghimpun jamaah dari sekitar. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang benar jawab maksudnya Pak Ketua ini itu sih Bapak sekalian. Jadi gini, kalau mulai pembaruan kepengurusan, ketua takmir itu jangan ketua ranting atau ketua cabang. Kalau bisa ya pengurus cabang atau pengurus ranting. Maka jangan takmir itu berdiri sendiri. Ada bagian-bagian kepengurusan masjid itu ya orang-orang cabang, ya orang-orang ranting, supaya sinerginya nyambung itu. Ada unsur Aceh, ada unsur majelis-majelis yang lain, supaya memang masjid ini representatif dari amal usaha Muhammad yang berkolaborasi tadi itu. Kolaborasi itu jangan. Ya kalau ranting gawe dhewe terus nggak manggu-manggu, nopo masjid nggak manggu cabang, wah ini bisa berapa ini?
Ya ini Pak Ketua bisa. Pak Godam Raluji. Yang ini. Jadi nanti menurut saya supaya karena masjid itu aulnya praktek atau aulnya cabang. Jadi karena tahu maka harus masjid itu di bawah Baterainya. atau di bawah cabang kan? Ada yang di bawah daerah masjid. Nah, tidak. Kalau yang saya tahu Jenderal Sudirman itu sudah di bawah ranting, tapi di bawah cabang. Ada kan yang masih langsung di bawah ranting. Jadi harus kolaborasi. Okay? Jadi kalau perlu nanti pengurus yang ada diperbarui memasukkan unsur-unsurnya pemerintah akan kolaborasinya. Oke, menurut. Apa pertanyaan berikutnya? Silakan, silakan. Oh, ini. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu menjadi aku ini. Saya kebetulan diberi amanah pada BPM dari Ketua Takmir Masjid Mahmud berangkat saudara meeting Sudah nyambung. Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama, saya doa